Diduga tersulut dendam lama, dua kelompok pemuda ini saling serang di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kubu yang berasal dari Jalan Kandea, Kecamatan Talo, dan Jalan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala ini saling serang menggunakan batu, busur panah, hingga petasan. Petugas dari tim penikam Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata. Mendatangi perang kelompok yang terjadi di Jalan Kandea, di mana melibatkan dua warga Kecamatan Talo maupun Bontoala. Pada saat kami tiba di TKP, kami mendapat perlawanan dari warga yang terlibat perang kelompok tersebut. Kemudian kami lakukan tindakan tegas dengan memberikan tembakan peringatan maupun tembakan gas air mata untuk meredam perang kelompok tersebut. Tidak satupun pelaku tawuran berhasil diamankan. Meski demikian, polisi berhasil menyita seluruh busur panah yang digunakan para pelaku. Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengapung di perairan laut Kabupaten Gianyar, Bali. Mayat tanpa identitas dievakuasi nelayan ke rumah sakit. Polisi mengimbau warga untuk melapor jika ada anggota keluarga yang hilang. Nelayan yang hendak melaut di perbatasan Gianyar dan Klungkung, Bali menemukan sesosok mayat laki-laki mengapung. Setelah melapor ke petugas BPBD, mayat ini kemudian dievakuasi ke pantai untuk diidentifikasi. Mayat laki-laki tanpa identitas ini diperkirakan baru saja meninggal karena tenggelam dan terbawa arus laut. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, petugas mengambil sidik jari korban. Polisi menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor. Mayat diotopsi bawa ke Sanglah dulu. Ya. Nanti kita sambil nunggu ini proses administrasinya. Dan nanti mungkin kita mencari informasi siapa keluarga siapa ini. Jadi kita bisa identifikasi lebih minimal identitasnya lebih awal dulu. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Seorang pria ditemukan istrinya tewas tergantung di dalam kamar rumah kontrakan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus meninggalnya korban dalam penanganan polisi. Warga Jalan Pepaya, Kota Tanjung Balai geger setelah mendengar jeritan tangis istri setelah melihat suaminya dalam kondisi meninggal dunia tergantung di dalam kamar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian tempat perkara untuk memastikan penyebab meninggalnya korban dan mencari sejumlah saksi. Kepala lingkungan setempat mengatakan korban bersama istrinya baru 2 minggu menempati rumah kontrakan. Dan kejadian ini saya pun ditelepon bahwasanya ada kejadian di lingkungan saya begitu. Penyebabnya nggak tahu apa penyebabnya bunuh diri. Nah, untuk motif selanjutnya kita belum tahu, hasilnya masih ditangani medis. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Daerah Umum Kota Tanjung Balai. Belum diketahui penyebab korban gantung diri hingga tewas. Kasus meninggalnya korban kini telah ditangani pihak kepolisian. Hanya gara-gara sepatu dan baju untuk pergi resepsi pernikahan, seorang pria tega menghabisi nyawa kakak iparnya. Perkelahian keduanya di pinggir jalan di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan sempat terekam kamera CCTV. Kakak ipar meregang nyawa karena luka tusuk benda tajam. Polisi berhasil menangkap pelaku yang sempat kabur usai perkelahian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Kita akan dalami kasus ini bersama kontributor kami yang akan melaporkan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada Edi Lestari. Selamat malam, Edi. Selamat malam, Bang. Ya, Edi, kalau disebutkan motifnya sesederhana karena ditolak minjam baju untuk kondangan, apakah memang begitu adanya atau jangan-jangan ada persoalan lain? Jadi informasi yang kami terima ini terkait duel maut yang terjadi di Musi Banyuasin
diperkirakan pelaku ini mendatangi ke rumah korban itu untuk mengambil pakaiannya, baju dan sepatu. Tapi setelah didatanginya ke rumah, korban tidak ada, hanya ada kakak kandung yang perempuannya yang ada di rumah saat itu. Tak lama kemudian pelaku pergi dan mencari korban. Tak lama kemudian itu pas di dekat bengkel terlihat ada yang berlarian. Rupanya korban ini mau pulang ke rumah, hingga terjadilah perkelahian hingga meregang nyawa. Oke. Kalau itu kan bisa dikatakan sebagai pemicunya ya. Tapi bahwa ada masalah jauh-jauh hari antara pelaku dan korban, apakah Anda mengetahuinya? Untuk itu sejauh ini kami tidak mendapatkan informasi apakah ada dendam lain ataukah motif lain, itu tidak kami dapatkan ini, Pak. Oke. Apa yang membuat pelaku sampai tega ya menghabisi keluarganya sendiri ya, kakak iparnya sendiri ya? Jangan-jangan pelaku sudah pernah terlibat aksi kriminal yang pernah masuk catatan kepolisian? Ya, di sini juga kami mendapatkan informasi bahwasanya pelaku ini belum lama baru keluar dari penjara. Dan ini yang kedua kali boleh kita omongkan. Seorang residivis. Kasus apa kalau boleh tahu? Pencurian. Pencurian ya. Oke. Apakah antara pelaku dan korban sesungguhnya tinggal bersama atau terpisah? Ya, sebenarnya ya serumah. Tapi mungkin ada kendala lain ya terjadi seperti itu. Oke. Kalau kita lihat dari rekamannya kan aksi perkelahian di pinggir jalan. Apakah tidak ada warga yang waktu itu berupaya untuk melerai agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meregang nyawa korbannya? Jadi saat kejadian itu ada dari mertua si korban ini di situ untuk melerai pas perkelahian. Nah, sementara di tempat lain itu ada orang 1, 2, 3. Nah, tapi mereka tidak berani mendekat karena si pelaku ini mengeluarkan pisau. Nah, begitu, Bang. Oke. Ya, sekarang pelaku kan sudah diamankan polisi ya. Ya. Artinya pasal yang diterapkan pada pelaku ini ada masuk unsur perencanaannya kah? Bahwa pembunuhan berencana? Ya, kalau di situ diterapkan pasal 338 ya. Ya, seperti itulah. Terima kasih Edi Lestari, laporan Anda dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Miris seorang anak balita berusia 3 tahun di Tegal, Jawa Tengah yang berasal dari keluarga miskin kerap memakan tanah dan pasir setiap hari. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan hadirkan informasinya saat lagi.